Investor, balik lagi di BTS, belajar tapi santai bareng sama gue, Ingga Putra. Nah, dalam segmen ini, alhamdulillah gue siarannya nggak sendirian lagi. Siaran. Maksudnya gue ngobrolnya nggak sendirian lagi. Gue hari ini ditemani oleh partner setia gue, yang ke depan nanti kita bakalan bikin konten-konten menarik lainnya. Nah, siapa partner gue ini? Partner gue ini adalah seorang dosen di universitas swasta di daerah Tangerang. Mantap ya, kalau udah seorang dosen tuh berarti kayak Bu dosen. Nah, kita langsung aja ke partner gua, namanya adalah Putri Manggiasih. Halo Mbak Putri. Halo Mas Ingga, apa kabar Mas Ingga? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Mbak Putri, anaknya dipanggilnya Putri atau? Putri aja nggak apa-apa. Putri aja ya, karena ibu dosen ya, jadi manggilnya harus formal gitu ya. Oh iya dong. Nah, lucunya gue kalau sama Putri nih ya, di belakang layar ini kita, iya karena kita temenan ya, jadi kita manggilnya ada panggilan tersendiri. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita tanya dulu, Investor kabarnya gimana? Mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat walafiat, dan yang lagi kurang enak badan seperti biasa, akan kita doain bahwa mudah-mudahan Investor segera cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin ya rabbal alamin, Ukhti. Oke, gue langsung mulai aja ya. Ya Mas Ingga. Nah, topik kita kali ini, kita membahas edukasi singkat tentang perkembangan teknologi di sektor kegiatan pemasaran. Ini menarik. Kalau kita ngomongin perkembangan teknologi ya, di saat kita masuk industri 4.0 gini ya, gue pengen tahu pendapat lo di tengah pandemi ini perkembangan teknologi kita kayak gimana sih? Oke, belakangan ini kan banyak banget perusahaan yang tutup. Yes, banyak. Rugi banget. Even UMKM? Yes, UMKM juga banyak banget yang mungkin harus tertatih-tatih di masa pandemi seperti ini. Dan mungkin solusi jalan akhirnya orang banyak banget menggunakan teknologi nih sebagai apa ya namanya, sebagai senjata untuk perusahaan tetap bisa ngejar bola kali ya. Yes, betul. Gitu sih Mas Ingga. Jadi mungkin sebenarnya sebelum pandemi orang-orang juga udah melek teknologi, tapi dengan adanya pandemi ini teknologi sangat dibutuhkan banget nih akhir-akhir ini. Yang tadinya mungkin perusahaan cuma offline doang, bisa misalnya orang cuma bisa ke pasar beli produk, sekarang kan orang-orang udah mulai pakai e-commerce aja mungkin, jadi kan bisa lebih aman, lebih cepat juga nyampe barangnya gitu sih. Faktanya memang begitu ya. Yes. Pandemi ini mendorong atau bahkan memaksa kita untuk kita memasuki industri 4.0. Lu setuju nggak sama hal itu? Setuju banget dong pastinya. Iya dong. Bahkan semua sektor kehidupan juga berubah Mas Ingga. Yang tadinya mungkin orang harus pergi ke kantor, mungkin sekarang ada beberapa perusahaan yang akhirnya memperbolehkan karyawannya udah kerja aja di rumah, jadi work from home, atau juga merubah kehidupan dalam kegiatan kita belajar mengajar mungkin ya, mungkin yang tadinya kita nggak kepikiran nih anak SD bisa sekolah pakai online school, sekarang mau nggak mau harus akhirnya daring. mereka survive dengan daring gitu. Bener sih ya, memang kita harus beradaptasi dengan segala macam kondisi yang Ya, betul. kita rasakan, apalagi teman-teman dari UMKM ya. Nah, kalau industri retail nih, kita ngomongin masuknya ke masakan, tadi kita ngomongin kegiatan pemasaran gitu ya. Gue mau ngomongin soal industri retail nih. Di tengah pandemi, how they survive menurut lo? Oke, perusahaan yang bisa adaptif adalah perusahaan yang bisa sustain sampai sekarang. Perusahaan yang akhirnya mau melakukan inovasi, itulah perusahaan yang memang akhirnya bisa memenangkan dalam kompetisi persaingan. Betul. Ya kan? Mungkin seperti Giant, mungkin kita tahu beberapa gerai yang udah ditutup. Iya. Tapi dekat rumah gue juga ditutup tuh, Bintaro. Tapi mungkin karena mereka memang akhirnya memfokuskan pada satu lini bisnis aja, mungkin yang sekarang IKEA lagi booming banget nih. Antri, bahkan beli makanan di IKEA pun ngantri juga gitu loh ya. Mungkin akhirnya mereka mikir, ya udah mereka survive dengan cara seperti demikian. Tapi kebanyakan mungkin perusahaan-perusahaan ini survive-nya mungkin gara-gara mereka memanfaatkan teknologi digital ini. Yang tadinya mungkin hanya kita bisa mendapatkan barangnya lewat kegiatan offline. Atau kita belanja di sana kita gitu harus ya? belanja di sana. Sekarang kita bisa membeli barangnya lewat online aja. Nah, itu bagaimana perusahaan-perusahaan akhirnya memikirkan yang tadinya offline jadi online gitu. Itu sih perusahaan yang kira-kira bisa sustain banyak sih ya. sekarang. Memang kalau misalkan kita lihat-lihat gitu ya, di dekat rumah gue tuh ada sebuah mall gitu ya, di mana
kita pernah lihat itu tuh kalau nggak salah di bawahnya tuh ada kayak, lo tau nggak sih toko yang jualan kayak baju olahraga, baju kerja, even celana dalam dan lain-lain gitu dalam situ. Itu udah nggak ada, men, karena udah gone. Bener-bener pas pandemi itu gone gitu. Kayaknya mereka tuh beralih tuh kayaknya, udah mulai beralih ke e-commerce ya. Dan kenapa e-commerce juga menjadi populer sekarang di Indonesia? Karena kan banyak juga promo-promo menarik dari e-commerce-nya itu sendiri. Jadi dari beberapa e-commerce akhirnya mau nggak mau mereka campaign-nya ataupun promotion-nya juga akhirnya lewat e-commerce itu sendiri, dan ada potongan misalnya cashback, ada diskon gede-gedean, atau ada biasanya 10, 11, 12. Nah itu kan biasanya harganya miring tuh. Nah itu sebenarnya acaranya misalnya 11, tapi bulan Oktober udah digaung-gaungin nih di TV, di iklan bahwa wah nanti kita bakal ada promo nih 11. Nah orang kan udah mungkin masukin barang di troli ya, nanti pas 11 baru di check out ya kan. Nah, sehingga gitu nggak, kalau saya sih gitu ya. Jadi ada beberapa produk yang saya masukin ke wishlist, nah nanti pas 11 di check out gitu. Kalau gue malam tuh biasanya suka masukin, siang nih masukin nih ya di troli gue nih ya. Tiba-tiba malam-malam atau pagi-paginya besokan itu hilang tuh troli gue tuh. Dihapus sama istri ya? Iya, kayaknya dihapus sama istri saya, Ibu. Iya. Ya pokoknya promo-promo menarik dari portal e-commerce ini akhirnya membuat masyarakat mungkin lebih cenderung milih e-commerce ya, sebagai apa ya, alat pencarian belanjanya itulah, berarti gitu. Tapi memang valid gitu ya, memang orang-orang beneran banyak banget yang nyari ke situ. Valid. Kenapa kayak gitu? Karena ternyata ada sumber dari Kata Data 2021 yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan nomor 1 pengguna e-commerce di seluruh dunia. Oh ya, Indonesia? Yes. Even kita mengalahkan negara Inggris, Thailand, dan Malaysia. Jadi itu fakta yang mengejutkan ya. Ya Indonesia kan latah ya mungkin. Dan ternyata sebenarnya kita sering banget beli produk e-commerce, mungkin event 50.000, 100.000 ya. Ternyata itu mungkin juga mencetak rekor supaya kita jadi tertinggi juga nomor 1 di dunia dong pastinya gitu. Dan semasa pandemi ini semua kegiatan yang saya tadi bilang itu melakukannya via online terus kan, misalnya kerja pakai conference call, sekolah pakai online school daring gitu. Akhirnya kita sebagai masyarakat Indonesia sudah sekitar 70% kenaikan penggunaan internet di Indonesia sendiri. Jadi bisa bayangkan yang tadinya mungkin kita cuma 60-50%, sekarang bisa 70% menggunakan internet di. Berarti emang udah rame banget ya kalau kayak gitu ya? Iya betul. Kita kan bisa mengakses internet di mana aja dong, di handphone, di device PC ataupun laptop kan gitu. Jadi lebih mudah banget nih kita mau mendapatkan suatu barang hanya dengan finger scrolling, dengan genggaman aja. Luar biasa. Dan Bu Anggit mungkin, Ibu dosen Anggit mungkin akan memberikan ceramahnya lagi atau kuliahnya lagi di episode kita selanjutnya. Gimana Bu? Oh boleh banget. Boleh banget ya. Nanti kita di episode selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu, maaf Bu Anggit itu panggilan saya. Ibu Putri Manggiasih nanti akan memberikan lagi kuliahnya lagi di episode BTS selanjutnya. Di episode selanjutnya kita bakal bahas apa sih Bu? Oke, kita akan membahas e-commerce secara mendalam. Apa itu e-commerce, kekurangan dan kelebihannya, dan juga jenis-jenis e-commerce itu apa aja, Mas Ingga. Nah, keren kan? Buat investor, jangan lupa pantengin segmen kita ini di BTS, karena bakalan ada edukasi singkat dari Ibu dosen kita satu ini. Kalau gitu jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan di komen apabila Pinvestor ingin kita bahas apa minggu depan, biar kita bisa sama-sama belajar. Kalau gitu gue Ingga Putra. Saya Putri. Sampai jumpa di BTS selanjutnya.